Pemirsa, sejumlah mobil mewah jenis supercar terjaring razia operasi Patuh Jaya lantaran melaju dengan kecepatan tinggi di ruas tol Jakarta. Supercar juga tidak dilengkapi plat nomor kendaraan di bagian depan. Kami BCR Polda Metro Jaya 01925 memeriksa memberhentikan kendaraan jenis supercar 102 KM 11. Sebuah mobil mewah jenis supercar terjaring razia dalam operasi Patuh Jaya 2025 di ruas tol Wiyoto Wiono, Jakarta Utara. Mobil ini menjadi sasaran petugas lantaran melaju dengan kecepatan tinggi. Selain itu, meski memiliki surat kendaraan lengkap, namun mobil tidak dipasangi plat nomor kendaraan di bagian depan. Petugas kemudian memberikan sanksi tilang. Kendaraan supercar yang kebetulan tidak menggunakan TNKB. Kami laksanakan penindakan dengan pasal 280, yaitu mengatur tentang larangan bagi setiap pengemudi yang mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dilengkapi TNKB yang benar. Menurut peraturan perundang-undangan, TNKB itu harus ada 2, di sisi depan dan di sisi belakang. Sementara itu, sebuah supercar juga terjaring operasi Patuh Jaya di ruas tol dalam kota saat melaju dalam kecepatan tinggi. Petugas langsung menegur pengemudi dan menjatuhkan sanksi tilang. Adapun operasi Patuh Jaya akan digelar hingga 27 Juli 2025. Petugas mengimbau kepada seluruh pengendara agar mematuhi peraturan lalu lintas. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, Rio Manik, iNews melaporkan. 4 warga korban selamat dalam insiden ricuh pesta rakyat yang sebelumnya menewaskan 3 orang, kini masih dirawat di RSUD Dr. Slamet Garut dan kondisinya terus membaik. Pasca insiden ricuh pesta rakyat pada Jumat lalu, 4 warga saat ini masih menjalani perawatan di RSUD Dr. Slamet Garut, Jawa Barat. Tak hanya itu, untuk korban yang sempat dirawat di rumah sakit akan tetap dilayani apabila kembali mengalami keluhan. Pihak rumah sakit menyampaikan saat ini 4 orang masih menjalani perawatan dan secara keseluruhan kondisinya terus membaik dan secepatnya bisa dipulangkan ke rumah masing-masing. Berapa orang lagi Pak sekarang? Sekarang yang 4 hari ini. Kondisinya seperti apa Pak? Kondisi berangsur membaik Pak. Dari kondisi kemarin, alhamdulillah sekarang tinggal menjalani perawatan saja. Sementara itu, salah satu suami korban selamat, Atep, menyampaikan kondisi istrinya terus membaik. Atep menyebut saat itu dirinya datang bersama istrinya sejak pagi untuk mengikuti makan gratis dan ingin bertemu dengan Gubernur Jabar. Namun karena banyaknya orang yang datang, istrinya terseret hingga jatuh pingsan. Kita waktu itu ingin ketemu sama Pak Dedi lah. Iya, kita tuh. Udah siang tuh, orang makin banyak tuh, langsung tuh, wah berjatuhan tuh. Saya saring istri saya ketemu, tahu-tahu udah di mobil ambulan tuh. Sebelumnya insiden pesta rakyat di alun-alun Garut Jumat lalu menelan 3 korban jiwa, 2 merupakan warga sipil dan 1 anggota kepolisian. Dari Garut, Jawa Barat, Ii Solihin, iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengaku tak mengetahui acara makan gratis dalam rangka pernikahan putranya. Ironisnya, ia justru mengatakan hal sebaliknya dalam video yang diunggah di media sosial miliknya. Permintaan dari ibu. Oh, harus ada. Logamnya mulia. Oh, ibu teh siapa? Ibu Karyoto. Bukan mertua gitu. Ibu mertua, udahlah, oke, logam mulia, oke. Pemirsa, ketika diwawancara atas kejadian naas pesta rakyat pernikahan anaknya, KDM mengaku tidak mengetahui ada acara makan-makan untuk warga. KDM menyatakan hanya mengetahui bahwa akan ada acara pesta seni untuk masyarakat. Namun pernyataan tersebut bertentangan dengan apa yang diucapkannya dalam video yang diunggah di media sosial KDM. Ia secara tegas mengatakan pada 18 Juli masyarakat dipersilahkan untuk makan bersama hingga akhirnya membuat masyarakat antusias berbondong-bondong menuju Pendopo Garut dan berakhir tragis. Nanti dia bisa, kalau sapinya jalu nanti ada ketemu sapi bika. Nah, jadi untuk warga dilaksanakan tanggal 18. Untuk warga ya. Jadi tanggal 18 warga boleh datang ke lapangan. Makan sepuasnya.
makan sepuasnya, Betul. nonton sepuasnya, tertawa sepuasnya. Betul. Tidak tahu bahwa ada acara syukuran bersama warga, kemudian warga diundang makan bersama. Tetapi karena itu peristiwanya sudah terjadi, maka saya menyampaikan turut berduka cita. Semoga almarhum dan almarhumah diterima iman Islamnya, diampuni segala dosanya, kemudian ditempatkan di tempat yang mulia di sisi. Ya, senada dengan sang ayah, anak dan menantu Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, Maulana Akbar dan Putri Karlina menyangkal menggelar pesta rakyat. Pasangan ini pun menyebut tidak tahu menau terkait pemberian makan gratis yang dihadiri ribuan warga. Sebenarnya ini juga yang memang menjadi bingung kami berdua adalah dari mana munculnya nama pesta rakyat ini. Tapi mungkin rekan-rekan bisa menilai sendiri dari media sosial. Statement itu pertama kali muncul dari siapa? Jejak digital mudah untuk dicapai. Karena yang ada kami itu membuat itu adalah hiburan rakyat. Artian hiburan dan pesta itu kan sangat berbeda secara konotasi kata. Bahwa hiburan itu bagaimana kita bisa menghibur masyarakat. Kalau pesta itu konotasinya berbeda daripada kata hiburan. Betul. Jadi acara yang sebenarnya ada tadi yang dibilangnya porsi makanan yang belum keluar. Dan kami ingin masyarakat kalaupun ada yang mau makan silakan datang. Tapi tidak diumumkan. Ada perkataan saya, jangan diumumkan, ini bisa bahaya. Jangan diumumkan, karena menindaklanjuti informasi dari masyarakat, oh makan gratis gitu ya, itu saya tidak pernah mengkonfirmasi itu. Saya tidak pernah. Seorang pengemudi mobil ditangkap petugas Satlantas Polres Darmasraya dalam operasi Patuh Singgalang di Jalan Lintas Sumatera Kabupaten Darmasraya, Sumatera Barat. Pengemudi tersebut tertangkap tangan membuang narkotika jenis sabu saat hendak dilakukan penggeledahan. Seorang pengemudi mobil yang melaju dari arah Muaro Bungo menuju Sinjunjung dihentikan petugas karena menggunakan plat nomor palsu pada kendaraannya. Saat akan ditilang, pelaku secara diam-diam membuang sebuah bungkusan kecil di dekat pos polisi. Namun aksi pelaku diketahui petugas dan saat diperiksa, bungkusan tersebut berisi paket kecil narkoba jenis sabu. Petugas lalu mengamankan pelaku dan berkoordinasi dengan Satuan Reserse Narkoba Polres Darmasraya. Pemeriksaan lebih lanjut terhadap kendaraan pelaku tidak menemukan barang bukti tambahan. Sewaktu kami melakukan penilangan, si pengendara tersebut atas nama Deden pergi ke belakang pos lantas yang ada di tempat penilangan. Kemudian membuang satu benda ke dalam kebun orang lain. Ya, selamat menunaikan ibadah sholat subuh bagi Anda yang berada di Jakarta dan sekitarnya. Pemirsa, ribuan warga memenuhi aliran Sungai Gintung di Banjarnegara, Jawa Tengah. Warga dari berbagai usia terjun ke sungai untuk berebut menangkap ikan dalam rangka memeriahkan tradisi Gramak Iwak atau tangkap ikan. Beginilah keseruan ribuan warga di Sungai Gintung yang berada di Desa Jembangan, Banjarnegara, Jawa Tengah. Ribuan warga dari berbagai daerah dan berbagai usia berebut menangkap ikan dalam rangka memeriahkan tradisi Gramak Iwak atau tangkap ikan dengan tangan kosong. Sebanyak 6 kintal ikan disebar oleh panitia di aliran sungai ini dari berbagai jenis ikan seperti ikan bawal dan ikan lele. Selain acara Gramak Iwak, warga juga menggelar tradisi berebut gunungan hasil bumi sebagai bentuk rasa syukur warga atas melimpahnya hasil bumi. Tradisi ini merupakan puncak acara memperingati bulan Muharram 2025 dan sebagai bentuk pelestarian budaya lokal serta lingkungan. Dengan semangat kebersamaan seperti ini diharapkan masyarakat semakin memiliki rasa kepedulian terhadap lingkungan dan rasa syukur atas hasil bumi yang melimpah. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi, iNews melaporkan. Iya, sementara itu ribuan warga di kawasan wisata Batu Raden, Banyumas, Jawa Tengah berebut gunungan berisi hasil bumi. Selain wujud syukur, gerabak suram menjadi bentuk guyup rukun dan kebersamaan.
Ribuan warga lokal dan wisatawan berebut 2 gunungan raksasa berisi sayur mayur dan hasil bumi di Loka Wisata Baturaden, Banyumas, Jawa Tengah. Rebutan gunungan merupakan puncak acara Gerebek Suran yang dilaksanakan pada setiap bulan Muharram atau bulan Sura dalam kalender Jawa. Sebelum diperebutkan, ribuan warga dari 12 desa sekecamatan Baturaden turut mengiringi arak-arakan 2 gunungan berukuran besar tersebut dari kawasan wisata Palawi Baturaden menuju Loka Wisata Baturaden yang berjarak sekitar 2 km. Tradisi Gerebek Suran bagi warga Baturaden merupakan bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan berkah dan rezeki dalam usaha pertanian, dagang maupun usaha di bidang pariwisata. Gerebek Suran diharapkan tidak hanya menjadi sarana pelestarian tradisi, tetapi juga menjadi daya tarik wisata. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, Ainis melaporkan. Sejumlah upaya dilakukan pemerintah Kota Jakarta Selatan dan suku dinas sumber daya air untuk mencegah banjir di Jakarta Selatan. Kerja bakti dan pengerukan kali pun dilakukan dengan mengerahkan 500 personel gabungan. Pemerintah Kota Jakarta Selatan melalui Dinas Sumber Daya Air melakukan upaya meminimalisir banjir dengan mengadakan kegiatan kerja bakti dan pengerukan kali kerukut di wilayah Kemang Raya, Jakarta Selatan. Kerja bakti ini diikuti 500 personel gabungan, diawali dengan apel pagi yang dipimpin oleh Wali Kota Jakarta Selatan M. Anwar. Ia mengatakan kontur di wilayah Kemang yang rendah mengakibatkan rawan terjadi banjir. Pengerukan kali kerukut juga tidak berhenti di kawasan Kemang Raya, namun akan dilakukan ke lokasi lainnya. Tentunya kerja bakti ini setelah kemarin kita melihat adanya banjir kiriman agak tinggi, makanya sesuai dengan arahan dan perintah Pak Gubernur, kita lakukan hari ini pengerukan sedimen yang ada di Kali Kerukut. Kurang lebih panjangnya 292 meter, lebar kali 4,5 meter. Kira-kira nanti yang akan diangkat sekitar 1.400 kubik lumpur dari kali dan saluran drainase. Ya kalau kita rutin melakukan pemeliharaan, ya insya Allah lah ya akan mengurangi cukup signifikan lah terhadap bencana atau genangan atau banjir yang ada di kawasan ini. Termasuk kita juga fungsikan pompa stasioner, pompa mobil juga kita selalu standby-kan. Kegiatan ini akan berlangsung secara rutin. Hal ini merupakan upaya memberikan kenyamanan kepada masyarakat dan meminimalisir genangan jika terjadi hujan. Dari Jakarta, Ismalia Eri Nugraha, iNews melaporkan.